Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Rara dan Eki Saputra yang saat ini berada di KPU Sumatera Selatan untuk memberikan laporan terkini pelaksanaan pleno Pilkada Sumatera Selatan. Assalamualaikum Rara dan Kak Eki, apa kabarnya? Waalaikumsalam rekan Syara, alhamdulillah baik. Ya, Rara boleh diberikan keterangan dan dijelaskan secara langsung seperti apa pelaksanaan pleno Pilkada Sumatera Selatan yang saat ini berlangsung di KPU Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Syara dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Betul sekali, hari ini 6 Desember 2024 bertempat rapat pleno terbuka, rekapitulasi perhitungan suara, perolehan suara, Pilgub dan Pilkada maksud kami, Pilkada Sumatera Selatan 2024, yang dimana hari ini berlangsung di KPU Sumatera Selatan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan serta wali kota dan wakil wali kota Palembang. Dan dapat kami informasikan juga untuk jumlah DPT ataupun data pemilih tetap, yakni sebanyak 6.382.738 orang yang tersebar di 13.208 TPS pada 17 kabupaten kota. Dan untuk penghitungan sendiri sudah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat KPPS pada tanggal 27 November lalu, dan dilanjutkan di tingkat PPK pada tanggal 29 November hingga tanggal 3 Desember, dilanjutkan dengan tingkat KPU Kota pada tanggal 4 Desember hingga 6 Desember, dan hari ini bertempat di KPU Sumatera Selatan. Dan untuk pasangan sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita memiliki 3 pasangan calon gubernur dengan paslon nomor urut 1 yakni pasangan Herman Deru Ujang, pasangan nomor 2 yakni Edi Sandra Putra dan Rizky Aprilia, dan juga pasangan nomor urut 3 yakni ada Mawardi Yahya dan R. Anita Nuringhati. Dan untuk rekapitulasi saat ini, dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan dari pukul 10 hingga sekarang untuk 17 kabupaten kota dengan membacakan hasil rekapitulasi, yaitu dari Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Pali, Lubuk Linggau, Prabu Muli, Oku, Oku Timur, Empat Lawang, Musi, Banyuasin, Banyuasin, Muara Inim, juga ada Palembang, Oki, dan Kota Pagaralam, Ogan Ilir, serta Kabupaten Oku Selatan. Setelah selesai di 17 kabupaten, selanjutnya KPU Sumatera Selatan akan langsung menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024. Dan untuk mengetahui informasi lebih detail terkait rekapitulasi hari ini, sudah bergabung bersama Rara. Izin Bapak? Ya, selamat. Baik, boleh kita berdiri saja Bapak, izin. Bersama Rara sudah ada Komisioner KPU Sumatera Selatan, Bapak Handoko. Halo, selamat pagi, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih karena telah bergabung bersama kami Bapak sebelumnya. Izin Bapak, untuk mekanisme seperti apa Pak dari rekapitulasi hari ini? Ya, hari ini proses rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Tadi sudah dimulai dari Kabupaten Prabu Muli dan diakhiri Kabupaten Oku Selatan, dan 17 kabupaten kota sudah membacakan model D kabupatennya masing-masing. Baik, lalu untuk penetapan hasil ini kapan Pak? Ya, kalau penetapan perolehan hasil sebentar lagi akan ditetapkan. Penetapan perolehan hasil dari pembacaan dari model D kabupaten kota, dan nanti akan dibacakan dan akan ditetapkan di model D Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Dari hasil keseluruhan suara yang sudah diinput sendiri Pak, siapa nih Pak? Udah kelihatan belum Pak paslon yang unggul nih Pak? Ya, kalau dari draft dan sebentar lagi disahkan, itu pasangan nomor urut 1 memperoleh suara 2.220 lebih, pasangan nomor 2 1.082.000 lebih, dan pasangan nomor 3 999 ribuan. Baik, kalau untuk jumlah partisipasi nih Pak, kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya, apakah mengalami penurunan atau justru mengalami peningkatan? Kak, ini kan pemilihan serentak pilkada. Pilkada ini kan cuma memilih wali kota dan gubernur. Jadi yang memilih itu masih di angka 70% dan lebih. Memang di angka partisipasi lebih rendah karena waktu di pemilu itu 80% lebih kan. Sekarang yang milih kan 4.600.000 dari DPT 6,3 juta, artinya 70% lebih, Mbak. Lalu untuk catatan sendiri Pak, catatan khususnya untuk pilkada saat ini? Ya, kalau catatan
tidak ada banyak catatan lah, karena posisinya kan kita KPU Sumatera Selatan dengan berbagai aturan sudah begitu transparansinya ya kan. Bahkan di TPS teman-teman sudah bisa live streaming, sudah bisa mengambil gambar dan sebagainya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di TPS. Yang sangat sakral di TPS itu di bilik suara saja, Mbak. Baik. Jadi tidak ada. Jadi bahkan dalam proses rekap pun orang belum tahu, sekarang sudah tahu dengan hasil seperti itu. Kalau dulu kan hasil lebih orang melihatnya lebih barang sakral kan. Tapi sekarang kan dengan rekap orang bisa mengambil mana yang kurang, mana tidak ada, itu sudah bisa diambil dan bisa diakses di info Pilkada serentak 2024. Baik, kita aja membacakan saja ya Pak. Iya, jadi tinggal yang paling harus ekstra ketat itu kan di proses ketika di TPS, ya kan, di TPS ya, pemilih yang datang apakah masuk kategori DPT, kategori pemilih pindahan, apakah kategori pemilih tambahan atau dulu yang DPK, sudah itu berapa jumlah yang memilih dan sebagainya dalam DPT, itu hanya saja itu saja, soalnya melihat juga suara sah dan tidak sah, ya seperti itu. Baik, lalu Pak, tadi kan mengalami penurunan ya Pak ya, untuk perolehan suara sendiri Pak. Ya. Faktornya apa saja Pak? Ya, kalau pilkada serentak ini mayoritas di Indonesia mengalami penurunan. Bukan dia ada di Sumatera Selatan saja. Karena bentuk dari pemilihan, karena orang kan, contoh dia hanya kan di tingkat milih itu hanya bupati, wali kota, dan gubernur kan. Kalau di pemilu itu kan yang dipilih juga banyak. Yeah. Contoh dia mau milih DPR kabupaten, mau milih DPD, maka dia akhirnya kan menerima juga seluruh surat suara itu. Baik. Mungkin harapan nih Pak untuk pilkada kali ini, juga untuk evaluasi ke depan. Ya, kalau harapan, ya semoga ke depan dalam proses pemilu di Indonesia lebih baik dan boleh ditingkatkan lagi karena kita sudah memakai teknologi informasi hari ini. Contoh di Sirekap, orang sudah bisa lakukan live streaming dan sebagainya. Itu aksesnya dibuka begitu lebar dalam proses setiap dari pemilu dan pilkada serentak 2024. Begitu transparan ya Pak, jadi semua orang bisa melihat ya Pak ya, proses penghitungan perolehan suara sendiri ya Pak. Iya. Baik, lalu untuk hasil ini sendiri kapan ditetapkan, jam berapa Pak? Iya, sebentar lagi kami akan menetapkan, ini baru sudah di print draft, jika oke maka itu kami tetapkan sama-sama bahwa posisinya harus kami tetapkan hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Baik, lalu untuk paslon yang ingin mengajukan ke MK seperti apa? Ya, kalau paslon yang maju ke MK biasanya 3 hari sejak ditetapkan perolehan hasil suara di pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun bupati maupun wali kota. Baik, artinya 3 hari. Iya. Baik. Setelah itu ada perpanjangan 3 hari, dilanjut nanti kalau tidak ada maka KPU menunggu dari MK, nanti bersurat ke KPU Republik Indonesia kami menetapkan pasangan calon terpilih. Oh baik. Baik, terima kasih Pak Handoko untuk informasi dan waktunya. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali Pak. Baik. Nah, pemirsa PAL TV, itulah tadi informasi yang kita dapatkan dari Komisioner KPU Sumatera Selatan, yang mana sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama hasil penetapan rekapitulasi pleno terbuka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2024. Kembali ke Syara. Ya, Rara, terima kasih banyak dan Kak Eki atas informasinya. Terima kasih juga Bapak Handoko selaku Komisioner KPU Kota Palembang yang tadi telah memberikan ya informasi secara lengkap terkait rapat pleno yang sudah terselesaikan di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Semoga pilkada ini menjadi pilkada yang sah, transparan, dan diterima oleh seluruh masyarakat, khususnya provinsi dari Sumatera Selatan.